Baik, kita akan membuka Alkitab kita, saudara yang kekasih, pada seri yang kedua ini. Jika saudara sudah membuka Alkitab, Yohanes 8, 51 sampai 58. Lalu Matius 1 ayat 21. Jika sudah menemukan Yohanes pasal 8, kita akan membaca secara bergantian ayat 51 sampai 58. Saya baca 51, saudara baca 52 terus hingga selesai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapa-Kulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami. Padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Saudara yang kekasih, Kristus adalah pencipta, itu kesaksian Alkitab dan kita sudah bicarakan minggu yang lalu. Bukan kata pemimpin gereja, ini menjadi satu penting. Bukan karena penafsir, karena kesaksian Alkitab sangat jelas dan tuntas final tentang hal itu. Kristus ada sebelum Abraham ada, ini menjadi pemikiran kita. Di dalam koneksitas apa? Nah ini saling meneguhkan. Dia sang pencipta yang ada sebelum segala sesuatu ada. Dan segala yang ada karena dia ada. Maka jika dia ada sebelum Abraham ada, ini menjadi bagian luar biasa. Nah bagaimana urutan antara kekekalan masuk ke dalam sejarah kesementaraan oleh Kristus. Ini yang menjadi luar biasa di dalam bagian kali ini. Sehingga Kristus harus dipahami sebagai titik iman Kristen yang mengikat kita dari sementara kepada kekal. Yang mengikat kita dari dunia kepada surga. Di luar Kristus maka dikatakan engkau tidak akan pernah sampai kepada Allah. Di luar Kristus engkau tidak akan pernah mengalami hidup yang semestinya. Di luar Kristus tidak ada kehidupan itu. Dan begitulah kesaksian para rasul di kolong langit ini. Tidak ada keselamatan kecuali Kristus. Jadi bukan keagamaan, bukan kegiatan, tetapi keimanan yang sungguh. Nah mari kita mulai melihat dulu bagian ini saudara. Bagaimana Kristus adalah penebus, bagaimana Kristus adalah kemenangan, bagaimana Kristus adalah kehidupan bagi orang percaya. Maka di dalam kitab Injil Matius sesudah Yohanes yang kita baca tadi, saya akan bacakan Matius 1 ayat 21 dikatakan begini. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus. Karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Ini menjadi menarik saudara. Bagaimana gambaran ini diberikan? Bahwa Maria akan melahirkan Yesus. Yang akan menyelamatkan umatnya. Lahir belum kok umat sudah ada. Ya, dia belum lahir tapi umatnya sudah ada. Bagaimana memahami relasi ini? Nah kalau kita membaca Alkitab dengan pelan-pelan, dengan hati-hati, kita akan menemukan prinsip kebenaran yang luar biasa itu. Ya, maka dikatakan dia akan melahirkan yang akan menyelamatkan umatnya. Maka dia yang bernama Yesus, dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Dia datang menyelamatkan umatnya. Umatnya punya dia.
Kemarin kita baca di dalam Yohanes pasal pertama, jika saudara membaca terus, dia datang kepada milik kepunyaannya. Sehingga di dalam bagian ini ada beberapa poin penting yang kita tahu. Pertama, bahwa Kristus memang adalah pencipta, ada sebelum dunia ada. Dan dia datang ke dalam dunia ciptaannya kepada umat kepunyaannya. Karena itu saya suka kalau Alkitab bilang, jikalau kau mau mengikut aku, jikalau engkau memandang surga, ikutlah aku, sangkal dirimu, pikul salibmu. Waduh, tidak ada jalan lain saudara. Begitu tuntas, begitu indahnya. Maka Paulus berkata, hidup bagiku adalah Kristus. Dan jika aku mati adalah keuntungan. Tidak ada ketakutan, tidak ada kegentaran di sana. Dan saya pikir ini menjadi bagian yang perlu untuk kita menjalani hidup kita yang memang tidak sederhana. Pergumulan dalam kehidupan semakin memurnikan keimanan kita. Nah, dia sang pencipta. Dia yang akan lahir, tapi sudah memiliki umat. Dia yang akan lahir akan ada sejak lahir, tapi sudah ada sebelum lahir. Nah itu Kristus. Maka Yohanes pasal 1 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia. Kristus itu telah menjadi manusia. Allah itu telah menjadi manusia. Itu istilah inkarnasi. Masuk ke dalam daging dan darah. Jadi istilah inkarnasi dengan menjelma agak sedikit sebetulnya konotasinya berbeda. Ya, kalau menjelma itu sesuatu misalnya orang lalu jadi babi ngepet gitu ya. Nah, jadi babi. Nah, itu babi jadi-jadian toh. Menjelma jadi babi. Kalau ini menjadi manusia. Ya. Jadi bukan dia gedebuk prok berubah, tahu-tahu jadi manusia. Dia melewati prosesnya. Masuk ke dalam daging dan darah. Artinya dia sama dengan manusia pada umumnya. Lahir lewat satu proses kelahiran. Dikandung sama seperti anak-anak pada umumnya. Sehingga dia masuk ke dalam dunia. Merasakan kepahitan, kegetiran dunia. Dia lapar, minum, butuh makan dan butuh minum. Dia tidak sama dengan cerita para dewa-dewa di Yunani. Yang sejak bayi, begitu lahir sudah bisa menangkap ular. Namanya Hercules. Ya, anak dewa, titisan dewa. Ini bukan. Menjadi sama dengan manusia. Nah oleh karena itu, dia yang lahir untuk umat kepunyaannya yang sudah ada. Dia akan ada, tapi sudah sejak dulu kala keberadaannya. Maka hakikat adanya Kristus tidak sama dengan ada kita. Adanya kita karena dia ada. Adanya dia ada pada dirinya. Tidak tergantung pada kita. Maka saya selalu kalau ditanya orang, Pak Bigman, ini gimana ya kalau ngelihat pelayanan yang kerjain nanti siapa yang mau nerusin gitu. Ya ini kan bisa repot, bisa gini, bisa gitu. Saya bilang saya akan mengkader orang sedapat yang saya bisa. Ya. Dan saya percaya pelayanan ini bukan dimulai dari Bigman Sirait. Bodoh kalau saya berpikir itu. Tuhan percayakan aku dan aku bijak menangkap kepercayaan Tuhan. Hanya orang goblok yang menolak kesempatan yang Tuhan berikan. Perhatikan kalimat saya. Hanya orang bodoh yang menolak kesempatan Tuhan berikan. Nah kalau Tuhan berikan kesempatan kepada kita dan kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan itu akan luar biasa. Tidak penting apa kata orang, tidak penting bagaimana sambutan orang, tapi penting sejauh mana Tuhan mempercayakan pada kita pekerjaan pelayanan yang diberikan. Nah, ini yang kita pegang. Dan itu adalah kepuasan, kenikmatan. Itu anugerah besar dalam kehidupan kita. Mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Sampai kapan? Sampai kematian tiba. Maka mati itu menjadi indah kalau kamu sudah mengerjakan apa yang dia percayakan. Maka mati bukan lagi masalah, tapi justru menanti pertemuan yang indah berkumpul bersama dengan dia. Karena kita telah menjadi umat kepunyaannya. Punyanya ngikut dia, punyanya melakukan kehendaknya. Punyanyakah kita? Pertanyaannya, maka jawabannya sederhana. Tanya diri kita, kita ini punya dia atau punyanya kita? Nah, saya pikir jawaban ini sederhana sekali. Hati yang jujur akan bisa menjawabnya. Ya. Nah oleh karena itu, kesaksian Matius tentang Kristus yang ada sebelum umatnya ada. Yang datang untuk umatnya dan menyelamatkan dosa mereka adalah luar biasa. Maka dia Allah tadi yang di luar ruang waktu
masuk ke dalam ruang dan waktu. Bersama dengan umatnya tinggal. Nah, itu kesaksian Paulus. Bagaimana dia setara, nanti kita akan bicara lagi bagian itu. Tapi mengosongkan diri, mengambil rupa seorang manusia. Sama dengan kita. Yohanes menyebutnya sebagai inkarnasi. Dan kehadirannya adalah Immanuel. Allah bersama dengan kita. Maka sebetulnya jika kita percaya Kristus, Immanuel, Allah bersama kita. Jika Allah bersama kita, lalu apa pusing kita sebetulnya dalam hidup ini? Jika Allah bersama kita, bukankah hidup ini sangat indah? Jika Allah bersama kita, apa yang kita takutkan? Nah, ini menjadi prinsip penting untuk kita pegang dalam kehidupan kita. Yang harus kita jalani dengan semangat. Bagaimana Tuhan menyatakan cintanya kepada kita. Nah, oleh karena itu, kesaksian dari kitab Matius, dari Rasul Matius, menunjukkan kepada kita hakikat Kristus yang datang ke dalam dunia untuk umat kepunyaannya. Sejalan dengan Yohanes pasal yang pertama. Yang keberadaannya dia sudah sejak dulu kala. Nah, ini menjadi bagian yang perlu untuk kita pikirkan bersama-sama. Bagaimana dia ada sebelum Abraham ada. Dia sudah ada sebelum umatnya ada. Dia ada untuk menebus dosa umatnya. Dan dia turun ke dalam dunia, masuk ke dalam ruang dan waktu. Oleh karena itu, harus juga kita mengerti. Jika sang kekal masuk ke dalam ruang dan waktu, banyak yang tidak bisa mengerti, kita mengerti itu. Karena orang di dalam ruang waktu ingin memahami dia dengan konsep yang terbatas. Membedah Kristus harus cocok dengan pikirannya. Tetapi sebaliknya, barang siapa tidak mampu menjelaskan Kristus itu kepada tiap orang yang tidak percaya, kita perlu bertanya-tanya, sebetulnya kita mengenal dia atau tidak. Lepas dari kita sudah jelaskan sejelas-jelasnya, dia tidak mau percaya, itu nomor belakang. Karena urusan percaya bukan urusan kita. Tapi urusan menjawab dan tidak bisa dibantah, itu tanggung jawab kita. Dia mau percaya apa tidak, itu anugerah Allah. Tidak ada orang percaya karena kehebatanmu. Tapi jangan sampai orang jatuh karena kebodohanmu. Wah, ini penting serius ya. Saya kalau bisa jawab juga, ternyata bukan saya Pak. Memang iya, itu Kristus. Tapi bersyukurlah kau dipakainya. Tapi kalau kamu bisa jawab, dia nggak mau percaya, dia nggak kepercaya, bodoh sekali kamu. Kamu harus tanggung jawab dalam keimananmu. Karena satu waktu kalau dia percaya, bukan karena kamu, malah dia bingung karena kamu, itu tanggung jawab serius itu. Maka menjadi Kristen bukan sekedar bagaimana kita hadir dan bergereja. Menjadi Kristen bukan sekedar bagaimana khotbah itu cocok dengan telinga kita dan cocok dengan kehidupan kita. Karena demi Tuhan yang hidup. Yesus sendiri sudah mengatakan, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Firman itu tidak enak karena mencabik-cabik kita. Dia pedang bermata dua, membelah dan menghabisi kita. Lalu bagaimana kita mau bikin itu cocok dengan kita? Nggak bakal cocok. Natur kita beda. Selera kita beda. Maka mencintai firman harus berani tersalib. Tanpa salib Kristus, kita tidak mungkin mencintai firman itu. Mencintai firman, kita sangkal diri pikul salib. Tanpa itu, kita tidak mungkin mencintai firman itu. Ya. Nah, oleh karena itu saudara, kesaksian Matius ini menjadi satu kesaksian bahwa dia ada sebelum segala sesuatu ada, menjadi tuntas. Tapi mungkin ada orang bilang, maksudnya bukan gitu, maksudnya umatnya yang akan datang. Nah, bisa aja ya. Nah, silakan debat. Nanti kita tunjuk lagi yang kemarin kita sudah bicara tentang Yesus sang pencipta. Ya. Maka sekarang apa yang dikatakan di dalam Yohanes menarik saudaraku. Kitab Injil Yohanes adalah sebuah dialog antara orang Yahudi sendiri dengan Kristus. Ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita lihat. Ketika orang-orang Yahudi ribut tentang kehidupan, maka Yesus mengatakan begini. Hei kalian semuanya, jikalau kalian percaya kepadaku, kamu tidak akan mengalami maut. Nah sesudah dia bicara itu, maka marahlah orang-orang Yahudi semuanya. Kau ini kelewatan. Mana ada orang tidak mengalami maut? Abraham yang paling besar sudah mati. Para nabi mati. Emang kau siapa? Ini kalimat luar biasa ya. Emang kau lebih besar dari Abraham? Emang kau lebih hebat dari para nabi? Mereka dengan segera menggugat saudaraku.
Engkau ini kerasukan setan. Hanya itu penjelasannya. Karena engkau tidak sadar, engkau menempatkan dirimu lebih besar dari para nabi. Bahkan dari Bapak Abraham. Saudara, apa yang dikatakan orang-orang Yahudi tepat secara kronologis agama. Apa yang dikatakan orang-orang Yahudi tepat karena dikurung kesementaraan. Tapi mereka tidak melihat dan mereka tidak tahu yang datang ini sang kekal yang masuk ke dalam ruang dan waktu. Maka kalau saya mau berkata, sampai hari ini banyak orang gagal paham, gagal kenal Kristus yang sesungguhnya. Semua mengenal Kristus menurut apa yang dia mau. Semua mengenal Kristus dan memperkosanya seperti yang dia mau. Ya. Maka sepanjang sejarah bagaimana gereja-gereja itu muncul. Orang Kristen yang bilang Yesus itu bukan Tuhan, saksi Yehova. Unitarianisme. Mereka-mereka yang selalu berteriak, Allah itu Yahweh, namanya tidak boleh nama lain. Demi Tuhan yang hidup. Pertama kali Allah menyatakan nama bertemu dengan Musa. Kalau mereka bertanya kepadaku, siapa yang mengutus aku? Nama apa yang akan kuberikan kepada mereka? Maka Tuhan menjawab, aku adalah aku yang mengutus aku kepadamu. Why? Engkau mau meminta identitas Allah? Who are you? Engkau mau mengurung dia dalam identitas kesementaraan manusia? Who are you? Musa, aku adalah aku. Itu lebih dari cukup. Dia berdaulat penuh. Dia berotoritas penuh. Aku akan memanggil umatku. Dan tidak ada umat itu bisa mengikut dia kalau bukan karena anugerahnya. Maka banyak yang terbantai di padang gurun perjalanan itu. Aku adalah aku menjadi kata kunci. Itulah namaku. Sang daulat itu. Yahweh Elohim Adonai dipakai berulang kali. Padahal Musa juga mengajukan pertanyaan. Ya Adonai, jikalau mereka bertanya siapa namamu? Lalu kemudian dia mengatakan, katakan kepada mereka. Aku adalah Elohim Abraham, Ishak, Yakub. Nah, itu secara garis turun-temurun. Yang dipercaya Abraham, Ishak, Yakub. Bukan Ishak Esau. Nah, itu historikalnya. Maka membaca itu sederhana sekali. Tapi sekarang orang ribet setengah mati. Meributkan yang gak perlu, tapi hidup Kristennya gak bisa dipertanggungjawabkan. Maka kita ini makin kacau. Saudara. Kekacauan di dalam gereja yang paling besar saat ini adalah ajaran sesat. Di mana orang digunjang-ganjing membahas satu topik, tapi tidak pernah hidup sebagai Kristen. Kita kehilangan intisari keimanan kita. Kita habiskan waktu berdebat satu dengan lain. Tapi kemudian apa yang kita lakukan? Gak ada. Ayo mari turun kerjakan yang Tuhan bilang. Sederhana kok. Kasih makan yang lapar, kasih minum yang haus. Beri pakaian yang telanjang. Ya. Gak neko-neko. Cintai sesamamu seperti kau mencintai dirimu. Dan cintai dirimu sebagaimana aku mencintai engkau. Wih, keren ya. Bukan dengan cinta yang gila, lalu kamu cinta diri, lupa yang lain. No. Cinta Tuhan membuat kita sadar diri kita. Mencintai diri kita sebagai tebusan Kristus. Dan kita tidak mau diri kita ini tidak bernilai, maka kita berjuang supaya hidup kita bernilai. Nah itu sebab kita sebagai orang Kristen dipanggil untuk melihat, menjawab seluruh tantangan zaman ini. Kita berkelahi, saudara. Kita bertanding. Bagaimana menghidupi semua ini? Ya, bagaimana tujuan kita kepada Kristus itu? Oleh karena itu, orang-orang Yahudi gagal paham tentang Kristus. Ya. Apakah kau lebih besar dari Abraham? Apakah kau lebih besar dari nabi-nabi? Mereka sudah mati. Bagaimana kau bilang tidak lagi ada maut? Yohanes 6 waktu diskusi tentang roti, mereka juga gagal paham. Yesus bilang, bapak moyangmu Abraham makan roti mati. Lapar lagi. Aku akan memberikan kamu roti. Di mana kamu tidak lapar lagi dan kamu punya hidup yang kekal. Muara lagi. Jadi saudara kalau kita mengurut ya baca Alkitab baik-baik. Kita akan dapat satu gambaran yang tuntas. Kegagalan manusia mengenal Kristus. Ya. Itu saya lebih suka memilih
membuka kelas-kelas PA, ketimbang saya diundang pergi ke KKR tiap malam sana sini. Saya KKR boleh banyak yang dengar, habis itu belum tentu 1 tahun itu 2-3 kali ketemu. Tapi saya di sana sini, sayanya ke sana sini, tapi yang di sini dengarnya itu cuma sekali-sekali. Saya juga nggak tahu apa yang saya lakukan. Tapi kalau saya urus kelas PA, saya akan bereskan 1 kitab. Saya harus siap ditanya dalam kitab apapun. Lalu saya belajar. Lalu saya lihat, ini saya kemarin kurang perhatiin. Dan saya dikenyangkan oleh kelas PA itu. Nah, itu bagi saya. PA lebih sulit dari KKR, saudara. KKR one way. Outline bisa kamu comot sana sini. Kamu bisa buka YouTube, kamu bisa buka Google, cari outline khotbah. Gampang. Kamu bisa khotbah, kedengarannya hebat karena kamu pasti lidah. Padahal modalmu jiplak sebetulnya ya. Tapi kalau PA kita nggak bisa. Ganti kepala, ganti pertanyaan, topik sama pun bisa beda. Tapi begitu kamu lihat dan kamu kenyang, kamu puas. God, thanks. Itu Injil. Memuaskan dahaga kita. Oleh karena itu Kristus berkata, aku tidak pernah memuliakan diriku. Aku memuliakan Bapakku. Ya. Kamu berkata, dia Allah kami. Padahal kamu tidak mengenal dia. Perhatikan kalimat ini. Apakah orang Yahudi tidak tahu Yahweh yang mereka sembah? Elohim Adonai yang mereka sebut? Jelas dong mereka tahu. Menurut mereka. Bukankah mereka berpuasa, apalagi Farisi Senin Kamis? Seminggu 2 kali, sebulan 8 kali. Ya, setahun 96 kali. Sama dengan 3 bulan lebih. Gak ada agama yang lebih lama berpuasa. Kecuali orang Farisi. Apa yang kurang dari mereka? Kadang berdoa pagi sampai malam. Luar biasa ya. Membaca kitab Taurat. Mau masuk pintu rumah, pegang, ingat 10 hukum. Masuk pintu kamar, pegang lagi berhenti. Ingat 10 hukum, baru tidur. Hebat kan? Kau bilang kau mengenal dia? Sesungguhnya engkau tidak mengenal dia, kata Kristus. Maka mengenal Allah bukan bagaimana engkau menjelaskan tentang Allah. Imam-imam itu yang memberitahu orang Majus, ingat kan? Di mana Yesus lahir. Majusnya enggak tahu. Berhenti Yerusalem nanya. Raja pasti di istana. Itu asumsi mereka. Dan mereka tidak salah. Raja Herodes kaget. Karena cuma dia yang bergelar raja orang Yahudi. Satu-satunya sepanjang sejarah. Raja boneka Israel. Hanya Herodes pertama. Lalu sekarang orang maju datang. Mana raja orang Yahudi? Itu gelar. Wah, dia shock berat. Bagaimana bisa? Dan kemudian saudara, imam cari di Bethlehem. Siapa yang kasih tahu? Imam. Siapa yang nyampe? Majus si kafir itu. Imamnya nggak nyampe-nyampe. It's not about knowledge. Ahli Taurat itu ahli sekali. Jangan bangga dengan apa yang kita tahu. Tapi berdoalah supaya kita melakukan apa yang kita tahu. Ya. Untuk mengetahui kita seringkali omnipotent. Maha hebat luar biasa. Tapi untuk melakukan mendadak kita impotent. Tak berdaya, tak bisa. Yes, itu agama. About knowledge omnipotent. Wah, Allah pun diumumin. Udah dia bedah, dia tahu semuanya, maha. Begitu suruh melakukan, langsung impotent. Miris ya, tidak berdaya, tidak punya kekuatan. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Oleh karena itu Yesus berkata, kamu berkata, dia Allah kami. Padahal kamu tidak mengenal dia. Tapi aku mengenal dia. Kalau aku bilang aku tidak kenal, aku pendusta. Sama seperti kamu, pendusta. Yang bilang kenal Allah, padahal tidak. Maka aku kenal Allah, aku tidak bisa bilang. Aku tidak mengenalnya. Tapi kau yang tidak mengenal Allah, tidak boleh bilang kau mengenalnya. Waduh, ini orang Yahudi tulen loh. Ahli Taurat kumpul di situ. Siapa yang gak ngamu? Mereka sudah mapan beragama, sudah lama berkeyakinan.
Imam-imam yang semua orang datang tersungkur sama dia. Jikalau kau mengenal dia, baiklah engkau berkata, aku kenal dia. Tapi engkau tidak mengenal dia, engkau menyebut dia Allah. Kau penipu. Demikian juga aku. Aku mengenal dia jika aku katakan aku tidak mengenal dia. Aku pun penipu. Oleh karena itu, menjadi menarik ketika dikatakan kata kuncinya. Abraham, bapamu, bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku. Dan dia telah melihat dan dia bersuka cita. Abraham udah mati ribuan tahun lalu. Dia bersuka cita melihat hariku. Ini bentang ribuan tahun gimana judulnya? Abraham bisa bersuka cita melihat yang di sini. Oh udah mati. Nah saudara, ini menjadi penting bagi kita. Untuk kita memperhatikan. Oleh karena itu apa yang dikatakan Kristus, Abraham bersuka cita karena Abraham ingin mendengar aku. Itu bertanda Abraham mengenal Allah dan Kristus yang diutus karena Abraham bersuka cita dan mau mendengar firman-Nya. Bagaimana membuktikan orang Yahudi tidak mengenal Allah? Mereka berkata mengenal Allah tapi tidak mengenal Kristus dan ingin menyalibkannya. Maka pertanyaannya menjadi sederhana. Bagaimana orang Kristen yang berkata mengenal Kristus, tapi sesungguhnya mereka tidak? Perbuatan mereka membantah pengakuan mereka. Perhatikan kalimat saya. Perbuatan mereka membantah pengakuan mereka. Karena itulah kita penting sekali dalam hidup ini. Melakukan apa yang menjadi ketetapan kehendaknya. Jika kita percaya dia Allah yang kekal, pemilik hidup ini, lalu apa yang kamu takutkan? Apa yang harus kamu jaga? Apa yang harus kamu khawatirkan? Kan enggak ada. Ya. Jalani hidupmu. Dinamika hidup ini terlalu luar biasa. Pak, sorry, you enak ngomong. Saya ini udah divonis mati loh, Pak. Bagaimana saya nggak sedih? Goblok sekali kamu. Kalau kamu sudah divonis mati, berapa kata dokter? Tinggal sebulan lagi. Pakai sebulan itu. Ceritakan Tuhanmu. Bagaimana mungkin penyakit menghilangkan bahagiamu? Tidak bisa. Ya. Saya share kemarin waktu saya cek dokter. Wah, saya nggak berani ablasi. Dia lihat lagi shock pompa turun terus. Saya bilang dokter, dok gini aja. Yuk tangani. Wah resiko berat, yuk bisa mati. Nggak apa-apa yang mati gue ini, gue tenang aja. Saya mati kembali kepada Tuhan. Saya ingat dokter bilang, kamu enak, sayanya nggak enak. Nanganin pasien kok mati. Pasiennya habis nanti ya. Kau enak. Ini bukan soal kamu, soal saya kan. Saya tahu itu risk dan saya nggak berani ambil. Itu terakhir dan sebetulnya tidak banyak gunanya. Ya. Nah, susah. Saya pulang cuma saya mikir. Sampai hari ini saya belum ketemu. Ya. Ini Tuhan mau apa, mau kemana gitu tuh. Berproses panjang. Ya. Saya jalani hari-hari saya nyaman-nyaman saja. Apa yang saya mesti kerjakan, saya kerjakan. Ya. Tidak kurang bahagia saya. Hanya karena vonis itu. Dan saya juga tidak mau bodoh karena itu. Ya. Keburu nggak keburu masang pompa nomor 8 lah itu. Masang pompa tertolong tidak tertolong nomor 9 lah itu. Tapi yang ku tahu hari ini hidupku harus lakukan apa yang Tuhan mau. Dan kalian tahu aku harus berkata syukur. Kenapa? Karena ada peristiwa berat menimpaku. Dan aku sedang diuji. Masih mau terus apa tidak? Jalankan yang dia mau. Saya masih monitor terus pembangunan kita. Saya mesti lihat terus keuangan kita. Pembangunan STT. Ini satu sinode datang kemarin ngomong-ngomong saya meeting. Dan kita mau meeting panjang lagi. Saya tidak pernah ke kantor lagi. Tapi di rumah saya terima orang tiap hari ada saja urusan. Tidak keluar, di luar meeting ini itu. Saya lebih tidak kemari karena harus naik ke lantai 3. Ruangan saya di lantai 3 harus naik tangga. Ya.
Jadi saudara, bagaimana segala sesuatu itu terus berjalan dan bergerak? Why? Karena Kristus Allahku yang hidup. Dia ada masuk ke dalam sejarah. Dan dia yang kupercaya ada sebelum Abraham ada. Dan dia yang kupercaya pencipta langit bumi termasuk hidupku miliknya. Oleh karena itu Abraham disebut mengenal Allah. Bersukacita karena Kristus. Tetapi orang Yahudi yang merasa mengenal Allah disebut tidak kenal Allah karena menolak Kristus dan mau membunuhnya. Maka siapa orang yang mengenal Allah? Bukan yang tahu firman itu, tapi yang melakukannya. Ya. Oleh karena itulah dikatakan Abraham bersukacita. Ia melihatku. Ia bersukacita. Maka orang Yahudi ngamuk, umurmu baru 50 belum sampai. Kau bilang kau sudah lihat Abraham. Ribuan tahun itu. Logika mereka dikurung dengan logika agama. Tak mampu memahami hakikat Allah. Coba saudara pikirkan ya, ini logika sederhana yang saya gambarkan. Tiap orang beragama bilang Allahnya maha kuasa. Tapi lucu Allahnya dibela-bela. Kurang ajar kau hina Allahku. Lah emang Allah gak bisa bela dirinya sendiri apa? Orang Kristen juga banyak yang aneh saudara. Sampai kita terjebak debat yang gak perlu-perlu. Ini kadang-kadang ya, coba kita itu heroik banget sampai kita mau tolong Tuhan. Sampai tidak jelas. Tuhan butuh pertolongan kita apa kita butuh pertolongan dia. Ya. Tapi itulah kita. Semua mau menjadi pahlawan untuk Tuhan. Tuhan tenang aja, aku bela kau. Kurang lebih begitu ya. Saudara-saudara, tapi itulah semangat manusia. Tuhan tenang aja, aku muliakan kau. Ku bangun gedung besar untuk gereja. Seakan-akan kita mau memuliakan dia. Emang kau pikir tambah kemuliaannya itu? Mana tambah saudaraku? Tak penting berapa gedung yang bisa kau bangun. Tapi berapa penting hati kau bangun untuk memuliakan dia. Itu urusan dia mau percayakan pada kita. Nih tambah 1, nih tambah 2. Ya, itu biarkan saja bagian yang indah. Nah karena itu, kesukacitaan Abraham karena melihat Kristus. Nah, sekarang kita bicara. Orang Yahudi marah, lalu Yesus jawab apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham ada, aku telah ada. Amos. Clear bentuknya itu. Dia sudah ada sebelum Abraham ada. Lalu bagaimana adanya? Itulah yang dilihat Abraham. Iman. Ini rasio ya. Rasio itu berhenti waktu kamu mati. Tapi iman mengikat jauh ke depan sana. Nah iman itulah yang kemudian mengarahkan Abraham. Ketika Abraham mau mempersembahkan Ishak. Apa kata Abraham? Maka Abraham berkata, Allah bisa membangkitkan orang sekalipun dari kematian. Di mana dia ngomong itu? Ibrani 11. Dengan iman Abraham lihat. Allah bisa membangkitkan orang sekalipun dari kematian. Lalu siapa yang bangkit dari kematian itu? Kristus. Abraham sudah lihat. Yes. Dengan apa? Dengan iman. Dan ketika itu terjadi, bersukacitalah dia. Harapannya tidak kosong. Maka membaca kitab Kejadian peristiwa kematian Abraham tidak bisa lepas membaca kitab Ibrani. Baru kita itu connect. Jangan baca ini lalu terjemahkan yang lain kamu belum tahu. Lihat dulu seputarnya kiri kanan. Supaya jangan berbenturan Alkitab. Bukan karena Alkitabnya berbenturan. Kitanya yang berbenturan. Lalu seakan-akan Alkitab itu crowded. Maka seorang Zakir Naik yang selalu saya sebut. Menjelaskan Kristus bukan Tuhan begini-begini. Bagi saya itu yang paling lemah penjelasannya. Itu kuno setengah mati. Sejak abad awal perdebatan itu sudah ada. Yang bikin saya bingung kalau orang gak bisa jawab. Berarti tidak mau baca baik-baik sejarah. Tidak mau lihat baik-baik bagaimana perjalanan gereja digunjang-gunjang urusan begini. Ya. Nah ini menjadi bagian penting. Oleh karena itu Abraham menanti dan bersukacita. Saya ajak kita baca dulu Galatia 3. Ini udah berapa kali kita baca ya? 16. Kita baca sama-sama coba.
Galatia 3:16. 1, 2, ya. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Seolah-olah dimaksudkan banyak orang. Tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Luar biasa ya. Semua orang pikir, orang-orang Yahudi pada Yohanes 8 itu bilang, kami ini keturunan Abraham. Yesus bilang, enggak, keturunan iblisnya kau. Makanya kau lihat aku dan mau kau bunuh. Kalau kau keturunan Abraham, kau dengarkan apa kataku. Kenapa? Karena janji kepada Abraham digenapi dalam Kristus. Bagaimana kau bilang? Kau anak Abraham tapi kau tolak keturunannya. Bukan keturunan-keturunannya. Maka gundul seluruh identitas keagamaan, kebanggaan orang Yahudi itu. Habis. Kristus. Jadi kalau kau bilang kau percaya Abraham, kau tolak Yesus. Kan aneh bin ajaib nih. Abraham menunggu dan bersuka cita. Janji itu digenapi. Dan dia sudah melihat dengan iman kebangkitan itu. Maka dia memberikan Ishak. Tapi Ishak tidak jadi mati. Gantinya anak domba. Lalu perjanjian baru dimulai dengan kalimat. Lihatlah anak domba Allah itu. Siapa? Kristus Tuhan. Waduh. Alkitab itu keren banget. Ya. Kita bilang, oh God, thanks gitu ya. Jadi dia ada sebelum Abraham ada. Kristus adalah pemberi janji. Abraham adalah penerima janji. Kristus menggenapinya. Keturunan ular ini akan terus berkelahi dengan keturunan perempuan. Itu sejak dunia dicipta, pertama kali jatuh dalam dosa, itu kalimat Allah sesudah keterkutukan mereka. Maka keturunan ular ini meremukkan, tumit keturunan perempuan. Tapi keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular itu. Maka Paulus bilang, memang karena perempuanlah manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi karena perempuanlah juru selamat datang ke dalam dunia. Saya suka kalimat itu. Kalau bahasa dangdutnya, kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Begitulah kurang lebih itu. Keren ya. Saya pikir Alkitab, gila ya. Saya tuh kadang-kadang saya suka kalau persiapan malam gitu. Tapi paling bahaya, karena saya gak tahu lagi itu jam 1 atau jam 3, jam setengah 4. Kadang-kadang waduh mati. Udah keburu seger pula lagi. Mana itu enak terus saya bacain. Seru begitu. Lihat nih kok kesini. Padahal persiapan saya udah selesai. Tapi saya penasaran nih bagian lain. Ini kalau nyambung ke sini gimana, nyambung ke sini gimana. Aduh, indah banget. Ya. Nah jadi saudara-saudara, itu yang kita mesti perhatikan. Oleh karena itu, orang-orang Yahudi telah menunjukkan ketidakimanan mereka karena tidak percaya pada Kristus. Kristus yang menyatakan adanya dia adalah ada yang kekal. Lebih dari Abraham bapa leluhur Israel. Mestinya Israel bersuka cita. Karena Allah menggenapi janjinya. Immanuel di dalam Kristus. Immanuel bukan di dalam Abraham ya. Immanuel bukan di dalam nabi-nabi. Immanuel bukan di dalam Yohanes Pembaptis. Immanuel juga bukan di jalan pegangsaan. Immanuel itu Allah beserta kita. Di dalam Kristus. Maka salib itu, you mesti lihat betul. Salib Kristus itu menjadi keteguhan kita. Pertemuan manusia berdosa dengan Allah suci di mana? Di kayu salib. Tapi harus ada korban, Kristus. Itu sebab hidupku ada karena korbanmu, Kristus Tuhanku. Maka hidupku harus untukmu Tuhanku. Karena itu punyamu. Jadi jangan kau pikir hidupmu milikmu. Lalu kau mau perlakukan Yesus itu kayak hansipmu. Mau minta apa saja dapat gampang, cespleng. Gak ada cerita itu. Jalani hari-harimu. Ya. Abraham adalah representatif orang percaya. Maka disebut Abraham bapak orang apa? Orang beriman. Bukan bapak orang Yahudi saudara-saudaraku. Please.
Ini kalau please, ini saya ingat kayak Kaira soalnya. Abang please. Diajarin please jadi lucu please-nya ya. Ingat. Abraham bukan bapak orang Yahudi. Abraham bapak orang beriman. Yang beriman kepada siapa? Keturunannya. Siapa keturunannya? Yesus Kristus, bukan bangsa Israel. Ya, saya dimasukin satu grup profetik apalah. Tiap kali mereka komen sakit kepala saya. Coba-coba mulai-mulai saya ikut TV, aku pengen tahu aja. Saya nggak pernah komen, saya bacain aja terus. Tapi makin lama makin ngilu saya. Tahu-tahu sudah masukin, kita sudah doa keliling Makobrimob. Melepas segala kuasa jahat yang ingin menyerang Ahok gitu ya. Saya sampai pikir-pikir, emangnya Brimob gak bisa nanganin penyerangan? Oh kuasa setan, kuasa jahat. Tapi yang ditunjuk kelompok orang. Hanya mereka bilang kami sudah bersihkan Makobrimob. Buset. Besok dua ini lagi, dua itu. Mau diadilin. Mau pengadilan Jakarta Utara. Kita sudah doa keliling. Malaikat menjaga supaya tidak ada intervensi. Buset. Kemarin waktu Ahok dijatuhin hukuman, tuh doanya gimana tuh ya? Jebol juga rupanya ya. Malaikatnya kalah banyak sama alumni. Kan bingung kita, begini kan penghinaan. Lama-lama saya nggak kuat juga. Ntar bilang mau Tuhan mau datang. Aduh gue capek, gue keluar dah. Akhirnya saya keluar, cuma saya pikir ya, gila ya. Saya ikut grup itu bagus juga sihnya, jadi saya tahu kayak apa ini orang Kristen. Cuma karena lama-lama baca capek juga, ya udahlah penting saya udah tahu. Ya. Jadi saudara, ini hidup yang sangat luar biasa sekali kalau kita pahami bagaimana Kristus itu pengenalannya makin gak beres. Padahal kalau Kristus yang kita kenal, finish is finish. Ya, makanya di grup itulah bilang, Indonesia mulai mengalami kutukan-kutukan Tuhan karena mengutuk Israel. Buset. Ya, PGI pun dimusuhin karena ikut-ikutan menghardik Israel. Kadang-kadang miris ya. Jadi orang tidak bisa menjelaskan tuntas, tapi ada yang mati-matian percaya. Lalu berdoa lagi. Ada doa berantai, mari kita berdoa supaya bait Allah ketiga segera berdiri. Oh bait Allah ketiga kok ditunggu-tunggu, wong Kristus bait Allah sejati udah selesai. Tapi entahlah ya, jangan-jangan di antara kalian juga ada yang ikut ya. Saya juga sok-sok khotbah gini yakin jemaatnya lempeng-lempeng, padahal belok-belok juga. Akhirnya saudara, dia ada sebelum Abraham ada, maka kita percaya Kristus adalah sang kekal. Yang masuk dalam ruang waktu sama dengan kita. Abraham ada, apa Allah Kristus ada sebelum Abraham ada? Kita percaya, ya, dan harus menaklukkan diri kepada Dia. Bukan kepada nenek moyang kita, kepada Kristus, Tuhan kita. Kita percaya, baik hidup ataupun mati kita ada di dalam Dia, Kristus sang kekal yang masuk ke dalam ruang dan waktu, sang kekal yang masuk ke sementaraan dan memberi kita yang hidup di sementara, hidup yang kekal. Thanks God. Jangan lagi takut dalam hidup ini. Tapi makin dekatlah dengan Kristus Tuhanmu. Jangan lagi cemas hari depan. Makin dekatlah dengan Kristus Tuhanmu. Ya. Jadi mari kita jalani hidup ini. Bergairah bersemangat untuk terus melayani Tuhan kita. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah malas. Biarlah ini menjadi semangat kita, saudara. Sehingga nanti menuju Jumat Agung dan Paskah, kita makin dikuatkan, kita makin dimampukan di dalam memahami sepenuhnya kebenaran Kristus yang sudah ada sebelum Abraham ada. Ini menjadi pengguguran terhadap kebanggaan orang-orang Yahudi. Kami anak Abraham. No. Tidak penting kau anak Abraham. Tapi penting kau anak orang beriman. Tidak penting darahmu darah apa. Tapi penting darah Kristus sudah membasuhmu.
Maka biarlah kita terikat kepada Kristus Tuhan kita. Biarlah dia menolong kita, memimpin kita. Untuk menggapai apa yang menjadi ketetapan kehendaknya. Hiduplah merdeka. Ya, jalani hari-hari yang indah ini. Kepada semua kita, ingat, pergumulan, persoalan datang silih berganti itu soal biasa. Kalau kalian tidak pernah mengalami itu, kalian bukan apa-apa. Tapi biarkan itu menjadi pemurnian terhadap iman kita. Makin dekat, makin cinta, makin melayani dia. Tuhan tolong kita, Tuhan pimpin kita. Ia tidak pernah terlambat tiba di dalam pergumulan kita. Tapi kita yang seringkali terlalu cepat pergi dan berpikir ia tidak menolong kita. Lalu kita mencari pertolongan yang lainnya. Ribuan tahun sesudah Abraham. Bukankah itu jauh sekali? No. Ribuan tahun sekejap bagi Allah. Tapi ribuan tahun perlu bagi kita untuk kita belajar. Seperti apa kelakuan kita. Seperti apa sikap iman kita. Maka sejarah menceritakan pada kita. Kita umat yang susah setia. Kita umat seperti domba nakal yang terus lari. Dan akhirnya kita juga tahu. Ternyata ada domba yang bukan domba. Aslinya kambing. Kita pikir domba. Ternyata ada gandum yang bukan gandum. Ternyata ilalang. Coba lihat kiri kananmu. Kambing apa domba? Depan belakangmu. Lalang apa gandum? Ayo lihat. Jangan kau bilang, Pak belakang saya kebo Pak. Tuhan tolong kita, Tuhan pimpin kita. Sorry. Ya, kita maju terus ya. Saya ini lagi flu berat. Minum bisolvan itu jantung saya itu memang ada problem. Jadi kalau itu kadang-kadang kurang enak gitu ya. Oke, biarlah kita hidup seperti apa yang Tuhan mau dan terus berjalan dalam hari-hari kita. Amin. Siap? Siap apa? Siap pikul salib? Halo? Siap pikul salib? Dari kemarin juga udah Pak. Mana salibmu? Ini Bapak nggak lihat. Oh salib plastik toh. Salib besi. Udah Pak dari kemarin gantung di sini. Sejak berapa tahun saya memikul-mikul salib di leher. Ya, Tuhan tolong kita, Tuhan pimpin kita. Supaya kita menjalani hari-hari kita. Dan jangan lupa ya, kalung salib tidak membuat kita jadi Kristen. Saya punya cincin ini dulu beli di Israel. Ini salib Yerusalem. Ya, simbolnya. Jadi jangan pikir Pak Bigman penuh dengan salib gitu ya. Nah, nggak ada gunanya ini. Dipakai orang lain juga bisa kan. Ya, belum tentu jadi hidup saya dengan salib itu. Ya, tetapi bagaimana hidup sesuai kehendak Tuhan. Tuhan tolong kita lakukan selangkah demi selangkah. Tak bisa segudubuk pruk langsung jadi. Tapi berproses. Namun jangan pernah berhenti. Kita berdoa.